Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah advokasi, di video ini saya Intan Restali Ardila dan rekan saya Ade Irmawati Leobisa, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang pengertian dan bentuk-bentuk surat kuasa. Untuk mengawalinya, saya akan mulai dengan membahas tentang pengertian surat kuasa. Jadi, surat kuasa ini adalah surat yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu ke pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak bisa melaksanakan sendiri suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Nah, surat kuasa ini dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah surat kuasa formal, dan yang kedua adalah surat kuasa non-formal. Surat kuasa formal umumnya digunakan untuk hal-hal yang bersifat formal atau resmi, sedangkan surat kuasa non-formal digunakan untuk hal-hal yang bersifat pribadi atau tidak resmi. Untuk memahami surat kuasa secara umum, kita dapat merujuk pada pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan nama seseorang yang memberikan kekuasaannya pada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Maksudnya, pemberian kuasa adalah persetujuan antara si pemberi kuasa dan si penerima kuasa yang diberikan kepercayaan dan wewenang untuk mewakili dalam melaksanakan suatu urusan atas nama si pemberi kuasa. Dalam proses pembuatan surat kuasa, tentunya kita harus mengetahui ciri-ciri surat kuasa itu sendiri. Di antaranya adalah 1. Menggunakan bahasa yang baku. Artinya, surat kuasa ini harus disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua adalah memiliki isi pernyataan kekuasaan. Maksudnya adalah surat kuasa ini harus berisi pernyataan pengalihan kekuasaan untuk melakukan beberapa hal. Yang ketiga adalah singkat dan jelas. Artinya, bahasa yang digunakan pada surat kuasa ini harus disusun secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi dan manfaat dari surat kuasa ini adalah sebagai bukti pernyataan dari pihak pemberi kuasa kepada pihak penerima kuasa bahwa penerima kuasa ini mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan berbagai hal yang ada dalam surat kuasa tersebut. Selain kita harus mengetahui ciri-ciri dari surat kuasa, dalam proses pembuatan surat kuasa ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah data pribadi si pemberi kuasa, yang kedua adalah data pribadi si penerima kuasa, dan yang ketiga adalah jenis wewenang dan kausa yang diberikan serta batasan-batasannya. Untuk rincian data pribadi baik penerima maupun pemberi kuasa adalah yang pertama untuk surat kuasa formal. Jadi dalam surat kuasa formal ini yang harus tercantum adalah nama, nomor induk pegawai, serta pangkat atau jabatannya. Kemudian untuk surat kuasa non-formal yang harus tercantum adalah nama, nomor induk kependudukan, juga pekerjaan, dan alamat. Itu tadi pembahasan mengenai pengertian surat kuasa. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk surat kuasa akan dijelaskan oleh rekan saya, Ade Irmawati Leobisa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk surat kuasa. Menurut aturan perundang-undangan, ada beberapa jenis surat kuasa. Yang pertama yaitu surat kuasa umum. Surat kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut sebagai beherder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa ini bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa. Yang kedua yaitu surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa ini
Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan, mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Namun, agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, surat kuasa ini harus dilakukan hanya untuk mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Harus disebutkan secara terperinci tindakan apa yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Yang ketiga, yaitu surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa ini mengatur perihal pemberian kuasa istimewa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan yang pertama yaitu harus bersifat limitatif. Artinya bahwa kebolehan memberi kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi. Lingkup tindakannya hanya terbatas, misalnya untuk memindah tangankan benda-benda milik pemberi kuasa. Yang kedua, untuk membuat perdamaian. Yang ketiga, untuk mengucapkan sumpah tertentu atau sumpah tambahan sesuai aturan perundang-undangan. Sifat yang kedua yaitu harus berbentuk akta otentik, artinya akta notaris, di mana surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. Dan yang terakhir adalah surat kuasa perantara. Artinya, surat kuasa perantara atau juga disebut agen dalam hal ini pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah atau instruksi kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang dilakukan agen mengikuti prinsipal sebagai pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami mengenai pengertian dan bentuk-bentuk dari surat kuasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.